Silakan dulu. Shalom. Tuhan, saudara, mari kita membuka firman Tuhan pagi ini di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-28 saja. Kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Saya ajak kita nanti untuk baca bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Saya ulangi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, relasi antara Allah dengan manusia menjadi jauh, renggang, bahkan putus. Itu disebabkan oleh karena kejatuhan nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Konsekuensi logis dari kejatuhan tersebut memisahkan, memutuskan, dan menjauhkan Allah dari manusia. Namun Allah yang kaya akan anugerah dan berlimpah dengan kasih setianya, Ia tetap menaruh kasih dan kesetiaannya kepada manusia yang berdosa. Apa buktinya, saudara-saudara? Yang pertama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu Adam dan Hawa bagaimana? Menyembunyikan diri di hadapan Allah, menjauhkan diri dari hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, Allah bukan justru membuang mereka, tetapi justru Allah mencari manusia itu. Ketika Adam dan Hawa menyembunyikan diri dan menjauh dan berpaling dari Allah, Allah justru yang mencari mereka. Allah justru yang datang kepada mereka. Allah justru yang menjumpai manusia yang sedang berdosa itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah menginginkan manusia itu mendekat kepada. Amin. Saudara lihat, ketika misalkan Bapak Ibu punya anak saudara telah melakukan satu kesalahan, lalu anak itu lari, dia lari ke hutan berhari-hari karena dia takut kepada orang tua. Lalu saudara sebagai orang tua, apakah membiarkan anak saudara makin menjauh dari saudara, membiarkan dia mati di hutan, atau saudara mencari anak itu? Yakin? Sebagai orang tua yang normal, saudara tidak peduli apa yang dilakukannya, tetapi hatinya dia ingin anak itu kembali kepada dia. Dia ingin anak itu mendekat kepada dia. Persoalan dia telah melakukan kesalahan, itu persoalan yang lain. Tetapi hatinya sebagai orang tua, dia rindu anak itu kembali. Itulah hati Bapa. Makanya beberapa waktu yang lalu di sinode kita ada satu perdebatan mana mengatakan bahwa kalau orang telah melakukan satu dosa misalkan, maka dia harus dikeluarkan dari gereja dan tidak boleh peneguhannya di gereja. Saya tentang hal itu. Sampai saya tidak tahu sudah tahun berapa ya. Akhirnya kita skop rapat dan kita kumpul hamba-hamba Tuhan dan kita beradu argumen.
Dan puji Tuhan, akhirnya kita putuskan bahwa sekalipun orang itu misalkan sudah telah jatuh dalam dosa, tetapi melalui konseling pernikahan, melalui konseling pertobatan, maka orang itu bisa diperteguhkan kembali di dalam gereja. Karena waktu itu saudara dari Blok Malang mengatakan tidak boleh. Dia harus diteguhkan di rumah. Nah, saya cukup keras dan akhirnya kita mengerti bahwa bukan hati Tuhan, hati Bapa, kerinduan dari Bapa itu apa? Anak-anaknya kembali kepada Dia, mendekat kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan keseriusan dari hati Tuhan agar manusia dekat kepadanya, itulah yang saudara dan saya nikmati hari ini. Melalui Yesus Kristus rela datang tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Ia ingin mengembalikan manusia kepada Allah. Kita ini ada di minggu-minggu sengsara. Ya, nanti tanggal 7 April kita merayakan namanya Hari Kematian Kristus atau Jumat Agung. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Ia ingin mengembalikan manusia kepada Allah. Karena Allah ingin mendekat dan Allah ingin manusia dekat kepada Allah. Dia tidak hanya memproklamasikan kasih itu, tetapi Ia sendiri datang ke dalam dunia sebagai Allah Immanuel. Maka kerelaan dari Allah yang mau datang hidup bersama, tinggal bersama dengan manusia selama kurang lebih 33 tahun setengah, itu membuktikan saudara-saudara bahwa Allah rindu manusia itu dekat dengan Dia. Walaupun untuk mendekatkan manusia yang jauh, yang renggang, bahkan yang putus hubungan dengan Tuhan, dia harus tempuh sebuah jalan yang tidak mudah, yaitu jalan salib. Melalui salib, maka Kristus menjadi pengantara, menjadi jembatan antara manusia yang berdosa, manusia yang jauh dengan Allah, dengan Bapa. Yesus menjembatani manusia. Maka dalam surat Ibrani diberikan penekanan bahwa Kristus itu adalah pengantara, penghubung antara manusia dengan Allah. Melalui salib, maka manusia bisa masuk di dalam hadirat. Melalui salib, manusia bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu, yang semestinya tidak bisa. Makanya ketika Kristus tersalib di atas kayu salib, maka kita melihat tanda-tanda yang terjadi. Dan salah satu tanda yang ajaib yang terjadi waktu itu adalah tapi di dalam bait Allah itu menjadi apa? Maksudnya apa, saudara? Di dalam bait Allah atau sinagog orang Yahudi, atau kalau namanya sekarang gereja kalau orang Kristen, maka ada 3. Ya, ada ruang-ruang yang ditempati. Ada ruang Maha Kudus, di sana ada pelataran Allah, di mana di sana ada tempat mesbah Allah, dan itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali imam besar sekali setahun. Lalu kemudian ada ruang yang kedua namanya ruang kudus, di mana para imam boleh datang ke sana. Dan kemudian ada pelataran. Pelataran itu adalah ruang bagi jemaat. Maka jemaat tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka harus melalui siapa? Para imam. Jadi ketika manusia waktu itu berdosa, lalu mereka kemudian mengaku dosanya dan mau menyelesaikan dosanya, maka mereka harus membawa korban melalui perantara siapa? Yaitu imam besar. Lalu imam besar membawa persembahan itu ke dalam ruang
Maha Kudus. Makanya imam yang masuk di dalam ruang Maha Kudus, maka harus ikat kakinya dan dikasih bunyi yang berbeda, bunyian itu, supaya kalau misalkan imam besar itu mati, maka mereka tidak bisa masuk, karena itu simbol kehadiran Allah. Karena zaman perjanjian lama, saudara, orang yang masuk di dalam ruang Maha Kudus itu mati. Karena apa? Itu kudus. Maka kalau imam besar misalkan mati, berarti bunyi yang di kakinya itu tidak terdengar, maka tinggal ditarik mayatnya. Tetapi waktu Yesus tersalib di atas kayu salib, maka tirai itu sobek. Artinya apa? Tidak ada pembatas, tidak ada tirai yang menghalangi setiap orang datang kepada Yesus. Makanya saudara dan saya bisa bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ya kan? Ini anugerah yang luar biasa. Bagaimana hati Allah Bapa rindu anak-anaknya mendekat kepada Dia. Kerinduan daripada hati Tuhan bukan terletak dari korban yang kita bawa, tetapi bagaimana anak-anak Tuhan punya hati yang rindu dekat dengan Allah. Maka saudara-saudara, menjadi sesuatu yang ironis kalau seorang Kristen tidak pernah merindukan dekat dengan Allah. Saya khawatir saudara-saudara, maaf kata, jangan-jangan tidak ada Roh Kudus. Jangan-jangan orang tersebut sebenarnya bukan orang percaya. Dia Kristen karena kebetulan lahir sebagai orang Kristen, tetapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Saya rindu jangan sampai ada jemaat gereja Losban mengaku Kristen, tetapi tidak punya hati yang rindu mendekat kepada Allah. Jangan kau berpikir salib yang sudah ada engkau akan bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak, saudara. Jangan pikir, oh Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk dosaku. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Salib itu bukan bagi semua manusia, hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya itu apa? Bukan hanya sekedar ucapan, saya orang Kristen, saya mengenal Yesus, saya percaya Yesus. Bukan. Tetapi seorang yang percaya itu adalah seseorang yang memiliki hati yang rindu dekat dengan Allah. Ada seorang anak muda, dia curhat kepada saya dalam beberapa waktu yang lalu, Pak, saya ini belum menikah. Loh, kenapa? Belum kita pacar, Pak? Sudah. Nah terus, apa dia tidak siap menikah? Nah itu dia. Kami tidak siap menikah itu karena selalu ada masalah. Masalahnya apa? Saya ini kan sibuk kerja. Lalu terus kenapa? Si cewek ini merasa saya tidak mencintai dia. Loh, kenapa dia merasa tidak mencintai? Karena saya memang tidak ada waktu ketemu dengan dia. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara jatuh cinta sama orang, saudara rindu tidak ketemu orang itu? Atau sekedar saudara berucap, aku cinta kamu, tetapi saya tidak ada waktu untuk kamu. Mau enggak? Halo? Mau apa tidak? Nggak mau lah. Laki-laki ini sungguh-sungguh mencintai, memang betul. Saya tanya, apa betul kamu mencintai? Sungguh, Pak. Bahkan hatiku tidak mudah beralih kepada yang lain. Wah, terus kenapa? Nah itu dia, saya tidak ada waktu.
Sementara si cewek dia ingin ketemu juga dong. Nah berbicara gini, lo benar juga. Kalau kamu mencintai dia, kamu juga harus punya waktu dengan dia. Bukan mendadak waktu pelaminan saja baru ketemu. Kan aneh. Bisa mengerti saya? Kenapa saya katakan kalimat yang tadi? Jadi kalau ada orang Kristen berani mengaku aku orang Kristen, aku orang percaya, maka koreksi, apakah di dalam hati ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Apakah di dalam hatimu ada kerinduan masuk dalam hadiratnya? Simpel. Semua orang bisa berkata percaya, tetapi tidak semua orang memiliki hati yang rindu kepada Allah. Semua orang Yahudi juga mengaku kepercayaan kepada Allah, tetapi Yesus mengatakan, engkau memuji aku, engkau memuliakan aku, engkau percaya kepadaku di mulutmu, tapi apa? Hatimu jauh daripada. Yang Tuhan lihat hati. Hati seperti apa? Hati yang rindu. Itu namanya kasih. Allah mengasihi kita. Dan tadi saya sudah katakan bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Yang pertama terjadi di Taman Eden, dan yang kedua terjadi di Bukit Golgota. Di Taman Eden dia mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Karena dia tidak ingin Adam lari daripadanya menjauh lagi. Dia ingin Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa sekalipun kembali kepada dia. Dan yang kedua, yang membuktikan melalui dirinya sendiri, yang turun ke dalam dunia yang paling hina, turun ke dalam dunia yang berdosa, dia bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan manusia yang berdosa, bahkan manusia yang akhirnya membunuhnya. Kenapa? Karena dia mencintai saudara dan saya. Amin. Karena dia mencintai kita. Itulah kerinduan hati daripada Bapa. Kalau sedemikian luar biasa Allah ingin kita dekat kepada Dia, yang ingin kita makin intim berelasi dengan Dia, maka respon dari orang yang menerima kasih Allah, dia pun juga mengasihi Allah melalui kerinduannya bertemu, berjumpa dengan Allah. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan, melalui doa. Jangan berkata, Pak, saya sungguh cinta sama Yesus, tapi kalau ke gereja, itu nomor 2. Nanti saya pasti ketemu dia di surga. Oh iya, kalau sampai di surga. Saya orang Kristen, Pak. Kalau tidak percaya itu buku baptisan saya nomor sekian, nomor induk lagi langsung asli jemaat Yesus Bani. Dibaptis oleh Bapak lagi. Masa Bapak ragu dengan saya? Saya bilang, saya tidak ragu dengan kamu, tapi Tuhan yang ragu dengan kamu. Tidak persoalan. Engkau tidak datang atau tidak ke dalam Tuhan, bukan urusan saya. Karena ini personal. Bagian saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau mau datang atau tidak, itu bukan urusan saya, betul tidak? Selesai bagi saya. Saudara-saudara, ini penting. Beriman kepada Tuhan bukan hanya urusan bicara tentang surga saja. Karena banyak orang Kristen begini, kita kan sudah percaya Yesus, ya sudah selesai urusannya, tinggal menunggu masuk surga. Enak banget, ya kan? Percaya, tinggal tunggu masuk surga. Yesus bilang, nah ini yang parah. Kalau tidak ada kalimat Yesus seperti ini, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lalu dilanjutkan dengan apa? Barang siapa yang mengikut aku, ya harus memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikut. Nah ini proses. Nah memikul salib apa? Artinya hidup bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan, ya, membangun iman, membangun kerohanian, membangun kepercayaan kita bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini, dalam sebuah proses yang disebut dengan proses penyucian. Urusan surga itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita menyikapi, meresponi akan kasih Allah. Saudara-saudara, itulah hati Tuhan. Jadi sampai di sini bahwa kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Apa alasan kita harus mendekat kepada Allah? Yang pertama, saudara-saudara, karena kita ini adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena kita milik Allah. Kita bukan milik kita sendiri. Kita juga bukan milik orang lain. Kita bukan juga milik iblis. Karena itulah anak-anak Allah dekat dengan Bapaknya. Karena kita anak-anak yang dikasihi Allah. Anak-anak yang dikasihinya. Dan anak-anak yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Karena waktu dekat dengan Allah, di sana ada hubungan. Dan hubungan itu namanya kasih. Bagaimana saudara berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak dekat dengan Allah? Maka waktu kita dekat dengan Allah, itu yang dikatakan oleh pemazmur, seorang Asaf. Meskipun saudara di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, ya, dia kemudian melihat bagaimana Allah di dalam perspektif yang salah sebelumnya, ya. Tetapi kemudian akhirnya Asaf menyadari betapa bahagianya orang yang dekat dengan Allah. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaan. Bagaimana saudara menceritakan kasih Yesus kepada orang lain kalau saudara tidak punya hubungan yang dekat dengan Yesus? Bagaimana saudara bisa bersaksi tentang cinta Yesus kalau saudara sendiri tidak punya hubungan dengan Yesus? Betul tidak? Seorang anak, dia akan menceritakan betapa baiknya bapaknya, betapa bapaknya mengasihi dia. Dia akan cerita kepada orang lain. Kenapa? Karena dia dekat dengan bapaknya. Ya kan? Asaf sebelumnya saudara-saudara berkata di dalam ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda kasih sayang. 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari. Terus, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Tetapi binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kepada hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu,
Engkau memegang tangan kananku, dan dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-12, ada hal yang tidak dimengerti oleh Asaf. Tuhan, kok hidupku tidak senyaman, tidak sebaik dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya sehat-sehat, kaya-kaya, makmur-makmur, ya, tanggung-tanggung. Tapi aku bagaimana? Lalu ayat 13, kalau demikian, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda bersalah. Saat itu dia tidak mengerti betapa dalamnya kasih Allah, karena dia melihat kepada apa? Dia melihat kepada yang fana. Hati Asaf tertuju kepada kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan secara dunia. Dan kemudian membandingkan dirinya sebagai orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan. Tapi kok hidupnya susah. Bahkan setiap hari ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada macam hal. Loh, berarti Tuhan tidak ada. Makanya bilang, kalau begitu, tak usah sekalian. Karena dia melihat Allah dalam kejauhan hatinya. Maka waktu engkau melihat Allah dalam kejauhan hatimu, maka yang ada di depan hatimu, di depan mata saudara dan saya, itu adalah gemerlapnya dunia, keindahan dunia. Maka saudara akan berkata, dunia indah, dunia ini indah, aku mau dunia yang indah. Kenapa? Karena engkau sudah melihat dari kejauhan hatimu. Tetapi coba perhatikan, setelah Asaf dia mendekat kepada Allah, dia tidak lagi memandang Allah dari kejauhan hatinya, tapi sekarang dia memandang Allah dari kedekatannya dengan Allah. Ini sama sekali berubah. Coba lihat mulai ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, baru saudara, ketika dia masuk dalam tempat kudus Allah, ketika dia mendekatkan diri dalam hadirat Allah dan hatinya ditujukan kepada Allah, baru Asaf mengerti sebuah keindahan yang sesungguhnya. Baru Asaf mengerti apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Baru Asaf mengerti apa nilai dari hidup yang sesungguhnya dari seorang manusia. Karena Asaf kemudian melihat bahwa orang fasik boleh kaya raya, orang fasik boleh sehat-sehat, orang fasik boleh gemuk-gemuk dan tanggung-tanggung, tetapi kau binasakan mereka. Coba. Makanya kalau tadi orang Kristen, nggak apa-apa saya nggak ke gereja, yang penting mati masuk surga. Tunggu dulu. Mati binasa ya. Hati-hati. Jangan permainkan Allah. Jangan permainkan Tuhan, jangan permainkan firman Allah. Allah tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Semua ada konsekuensi logis dari apa yang dilakukan. Ketika engkau menjauh dari Allah, Allah memberi kesempatan untuk kau dekat. Tetapi ketika engkau sudah tidak merespon, engkau akan biarkan Allah. Kenapa? Mungkin dia bukan milik Allah.
Mungkin orang itu bukan orang percaya, meskipun KTP-nya Kristen. Bisa? Sedikit keras kan? Asap ini keras. Dia melihat sesuatu realitas. Kadang-kadang kita beriman di dalam khayalan. Kadang kita beriman hanya di dalam ilusi, fantasi. Tetapi kita tidak menghidupi iman di dalam realitas. Ini yang membuat asap saudara menjadi kecewa, hampir putus asa. Kenapa? Dia beriman secara ilusi. Orang kalau percaya Yesus pasti makmur. Orang kalau ikut Yesus, orang kalau rajin gereja, orang kalau rajin beribadah, orang kalau rajin berdoa, pasti semua lancar, semua bahagia. Tidak sesuai dengan realitas. Makanya kita sudah dengar firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, yaitu temanya itu berani menerima kenyataan. Beriman itu berani menerima kenyataan. Asap tidak berani menerima kenyataan awalnya, karena dia memandang Allah dari kejauhan hatinya. Tetapi ketika dia masuk ke ruang kudus Allah, dia mendekat kepada Allah, lalu dia menemukan pengertian yang baru, dia menemukan pemahaman yang baru, dia menemukan sesuatu yang baru, dia menemukan kebahagiaan yang tiada tara. Sehingga di dalam ayat yang ke-25 dia katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah seorang anak yang telah menyakiti hati Bapa. Dia menjauh, bahkan saudara-saudara, anak ini telah memboroskan harta daripada ayah. Bahkan bukan hanya memboroskan, tetapi dia telah mempermalukan dan menghancurkan kehormatan seorang ayah. Oke? Lalu kemudian dia meninggalkan rumah ayahnya, dan kemudian menghabiskan harta ayahnya, dan kemudian hidup di dalam dosa, hidup di dalam dunia gemerlap, dan akhirnya dia terpuruk. Semakin dia jauh dari rumah ayahnya, dia semakin terpuruk. Semakin dia jauh dari rumah ayahnya, dia semakin terpuruk. Akhirnya dia terdampar di negeri orang lain, di negeri asing. Di sana dia tidak punya makanan dan minuman. Lalu kemudian akhirnya dia mencari makanan ampas, makanan dalam. Dia makan ampas, makan dalam. Ampas atau sisa makanan dalam. Coba lihat. Sudah terpuruk. Lalu baru air matanya menangis. Tuhan, celakalah aku. Di rumah Bapakku ada hamba-hamba, tetapi belum pernah ayahku memberikan hamba-hamba makanan bekas ampas. Lalu kemudian dia putuskan, aku akan kembali ke rumah Bapak. Meskipun Bapak tidak mengakui aku sebagai anak, biar aku pun bekerja sebagai hamba. Karena dia melihat di rumah bapaknya hamba pun mereka bisa makan yang lain. Tapi di negeri asing, dia sebagai hamba hanya makan ampas bekasnya makanan bapak. Waduh, akhirnya anak ini dia putuskan dari jauh, lalu kemudian jalan. Dia berjalan menuju ke mana? Menuju ke rumah Bapak. Arahnya menuju ke rumah Bapak. Saudara-saudara, waktu dia mendekat ke rumah Bapak, ada orang yang mengenali dia. Tapi keadaannya sudah tidak seperti waktu dia berangkat, waktu dia keluar dari rumah ayah. Maka orang itu memberitahu kepada sang ayah, anakku telah pulang. Anakmu yang menyakitimu, anakmu yang telah menghancurkan kehormatanmu sebagai ayah, sekarang pulang dalam keadaan terpuruk. Ayahnya bagaimana? Apakah ayahnya menutup pintu? Belum pernah dengar cerita itu. Apakah anaknya kemudian mengusir anak itu? Tapi ayah, dia
terus bergegas, terus berlari. Sebelum anak itu tiba di rumahnya, ayahnya berlari terlebih dahulu. Itulah hati Allah. Sebelum anak itu tiba di depan pintu rumah, ayahnya mencarinya dulu dengan lari, anakku. Ya kan? Saudara, saya tidak bisa bayangkan ayahnya yang bersuka cita karena anaknya datang. Mungkin saudara-saudara 500 meter atau 1 kilo sebelum dia tiba, dia dengar kabar itu. Lalu kemudian dia lari, saudara. Karena sudah puluhan tahun dia menanti menunggu anak ini datang. Dan waktu anak ini datang, dia menjumpai, dia memeluk anak. Dia tidak pernah ingat apa yang dilakukan oleh anak. Dia tidak pernah simpan apa yang dilakukan anaknya di dalam hati. Dia peluk anaknya dengan kasih sayang, dengan air mata. Saat itu saudara-saudara, dia bawa anak itu masuk. Apakah kemudian dijadikan sebagai budak? Karena dia sudah habiskan hati ayah, harta ayah tidak. Bahkan anak itu diberi tempat yang terhormat. Malam itu saudara-saudara, ayah itu memerintahkan pada bujang-bujangnya untuk menyiapkan pesta yang terbaik. Karena anak itu yang hilang telah kembali. Saudara-saudara, ini adalah hati Allah. Maka itu sebabnya jangan menjauh. Itulah hati Asaf. Makanya Asaf, saudara, ketika dia melihat bagian ini, dia berkata, tidak ada lagi yang kau ingin. Nah, coba bayangkan, ketika ayahnya berlari, si bungsu tadi, saudara, melihat ayahnya bagaimana? Penuh ketakutan. Di dalam Alkitab, saudara, kita melihat ayahnya mencari anaknya. Tetapi saya bisa melihat secara analogi. Ayahnya berlari dan berkata, anakku. Penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan. Maka dari jauh, anak yang hilang ini dia melihat dan menatap ayahnya. Bukan lagi dia memandang ayahnya tatapan marah atau dendam atau benci. Tetapi dia melihat wajah ayahnya berseri-seri. Tatapan matanya bersinar kasihnya yang begitu dalam. Sehingga anak itu dia begitu bahagia. Sehingga begitu ayahnya memeluk dia, maka di situ anak itu berkata, memang hanya dekat dengan ayahku aku sangat bahagia. Saudara, ketika Asaf berkata, tidak ada lagi gerangan di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Karena Asaf telah kembali dari kejauhan hatinya, kemudian dia mendekat melihat Allah. Sehingga dia berkata, tidak peduli aku harta lagi, tidak peduli aku apapun, tidak peduli apapun isi dunia ini, itu tidak berarti bagi, hanya dekat dengan Allah. Pemazmur Daud, ketika dia saudara-saudara di dalam pelarian, di dalam pergumulannya, di dalam kesulitannya, muncul ayat Mazmur 61, hanya dekat Allah saja lakukan. Ini bukan puisi, tetapi ini pengalaman dari seorang Daud. Bagaimana di dalam pergumulan, di dalam kesesakan hatinya, karena gejolak, karena musuh yang ingin membunuh, yang ingin menyerang, tapi kemudian dia merasakan bahwa dekat dengan Allah itu sudah dekat. Amin. Saudara-saudara, itulah Allah. Kenapa kita harus mencari Allah? Karena kita adalah milik Allah. Yang kedua, karena kita adalah manusia yang lemah. Saya mendekat kepada Allah karena saya manusia yang lemah. Maka orang yang tidak mendekat kepada Allah adalah orang yang sombong di hadapan Allah. Kenapa? Merasa dirinya kuat. Saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. Ya toh? Orang yang perlu Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan. Kenapa saya perlu Tuhan? Kenapa saudara perlu Tuhan? Coba. Kenapa saudara butuh Tuhan? Karena saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Makanya Mother Teresa pernah berkata, 24 jam aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tidak bisa mengerjakan apapun tanpa Tuhan. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan.
Aku tidak bisa bernafas pun tanpa dia. Karena kita lemah. Kita ini manusia yang gampang jatuh. Kita ini manusia yang kehilangan kekuatan. Karena itu kita mudah. Seorang anak ketika dia melewati jalan yang susah, jalan yang licin, jalan yang berbatu-batu, jalan yang penuh dengan bahaya. Anak yang tadinya jauh, tetapi kemudian dia mencari bapak. Pegang. Kenapa pegang? Karena dia tidak mau mendekat kepada Allah. Ini bukan menunjukkan suatu identitas bahwa kita orang yang beriman yang lebih, tidak. Tetapi justru menunjukkan bahwa kita ini manusia yang lemah. Aku lemah. Maka itu sebenarnya aku dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan pegang tanganku. Melewati pergumulan hidup, melewati segala godaan, melewati segala ancaman. Tanpa Tuhan pegang, siapapun kita, saudara-saudara, kita bisa jadi mau pendeta atau bukan pendeta, mau siapapun, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus mencari Allah? Karena kita adalah manusia yang gampang takut. Ayo jujur, kita ini manusia gampang takut. Ya kan? Takut. Kita dengar ini, kita sudah tahu. Kita lihat ini, kita sudah tahu. Kita lihat tahun depan, kita menjadi takut. Bisa takut karena terhadap masa depan. Bagaimana nanti masa depan? Bisa takut dengan kesehatan kita. Waduh, alamak, ini bagaimana kalau saya mati? Aduh, ya. Takut dengan pekerjaan. Waduh, gimana kalau saya dipecat oleh bos? Mau makan apa? Takut mungkin dengan apapun. Kita ini manusia gampang takut. Kenapa? Karena itu konsekuensi logis dari manusia yang berdosa. Karena waktu manusia telah jatuh dalam dosa, konsekuensi logisnya apa? Takut. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung apa? Takut. Dia sembunyi dan penuh ketakutan. Mengapa manusia sampai hari ini gampang takut? Banyak takut daripada berani. Karena apa? Karena dosa. Termasuk para rasul, termasuk para murid Yesus. Kenapa gampang takut? Karena mereka manusia. Maka kenapa kita mendekat kepada Allah? Karena saya gampang takut. Gampang takut menjalani hidup, takut melihat masa depan. Ada juga anak muda berkata, Pak, saya takut menikah. Loh, kenapa takut menikah? Nah, itu dia, Pak. Nanti saya mau kasih makan apa istri saya? Itu juga takut kan? Takut juga. Takut saya juga punya anak. Loh, kenapa takut punya anak? Nanti kalau ini aja berdua aja sudah setengah mati. Apalagi kalau ada anak. Ada juga orang yang takut punya anak. Macam-macam. Ada juga yang takut tua. Aduh, ketika dia lihat orang tua, aduh, jangan-jangan nanti aku seperti ini. Takut tua. Karena tidak berani menghadapi realitas. Ada yang orang yang tidak senang dengan tua, takut dengan ketuaan. Maka itu sebenarnya dia berjuang bagaimana supaya ketakutan itu hilang. Macam-macam. Ada juga yang takut mati. Kita manusia yang gampang takut. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa damai? Bagaimana ketakutan itu kita bisa hadapi, lewati, meskipun itu sesuatu yang realis, hanya dekat dengan Allah. Seorang anak yang takut, dia akan dekat kepada Allah. Pak, aku takut. Maka dia sembunyi di balik ayah, berlindung di balik ayah. Seorang anak yang takut anjing, ketika mereka sedang berjalan, maka dia minggir. Yang tadinya dia di depan, ya kan? Lalu ketika ada anjing, lalu kemudian dia balik. Bapaknya ditaruh juga. Tetapi ketika dia sudah ada di balik bapaknya, maka anjing galak tadi dia katakan, nah, padahal tadi dia sudah ketakutan. Kenapa dia berani sekarang? Tadinya dia lari terbiri-biri dari anjing.
Tetapi ketika dia dekat dengan ayahnya, sekarang dia gonggong anjing. Bukan anjing yang menggonggong dia, tapi dia yang gonggong anjing. Kenapa? Karena dia berani, bukan karena keberanian yang bersumber dari dirinya, tetapi karena dia punya Allah, dia punya Bapa di sana. Amin. Saudara-saudara, maka dari iman kita mendekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, melalui kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa, hubungan kita dengan firman Tuhan, berelasi dengan Dia melalui firman Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan dengan suaranya, melalui ibadah, melalui persekutuan. Mari kita dekat dengan Tuhan.